Mari kita lihat, apa saja bukti-bukti yang menguatkan bahwa Aisyah memang benar dinikahi Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Dalam Sahih Bukhari nomor 4761, disebutkan bahwa Nabi menikahi Aisyah saat berusia 6 tahun, dan menggaulinya saat berusia 9 tahun, dan mulai tinggal bersama Nabi. Perlu diperhatikan bahwa terjemahan ini mengandung sisi puitis bahasa Arab dalam hadis. Dalam bahasa Arab, ditulis bahwa Nabi tazawaja Aisyah, yang artinya menikahi seorang gadis yang berusia 6 tahun. Sekali lagi, 6 tahun, dan bukan 16 tahun. Kata wabanabiha, yang berarti dibangun oleh, atau dibangun dengan, digunakan dalam konteks ini, untuk menggambarkan hubungan suami istri, ketika Aisyah berusia 9 tahun. Perlu diingat, bahwa kata-kata ini memiliki makna puitis dalam bahasa Arab, dan tidak bermaksud untuk menggambarkan hubungan seksual secara spesifik. Sahih Bukhari 4738 juga mencatat, bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah ketika dia berusia 6 tahun, dan melakukan hubungan intim dengannya ketika dia berusia 9 tahun. Dalam hadis ini, Bukhari menjelaskan tazawajah Aisyah pada usia 6 tahun, bukan 16 tahun. Kemudian ditulis wa'udkilat alaihi, yang berarti dia diperkenalkan, atau dimasukkan, yang memiliki arti dasar, udul atau masuk. Hal ini dijelaskan dalam kitab 9 Imam, dengan bahasa yang menggambarkan hubungan intim pada usia 9 tahun, bukan 19 tahun seperti yang sering diutarakan oleh agamawan yang masih malu-malu. Sahih Bukhari 1557 menceritakan, Nabi menikahi Siti Aisyah saat Aisyah berusia 6 tahun, dan serumah saat Aisyah berusia 9 tahun. Begitu juga dengan Sahih Muslim 1343, Nabi mengawini Aisyah saat Aisyah berusia 6 tahun, dan serumah di usia 9 tahun. Dalam Sahih Muslim 2547, Aisyah menyatakan bahwa Nabi menikahinya ketika ia berusia 6 tahun dan mereka menjalin rumah tangga ketika ia berusia 9 tahun. Setelah sampai di Madinah, Aisyah jatuh sakit selama sebulan dan rambutnya rontok. Setelah sembuh, Ruman datang dan membawanya ke dalam rumah, di mana beberapa wanita Ansor menunggu. Mereka memberikan selamat kepadanya dan merawatnya. Pada saat duha, Aisyah terkejut melihat Nabi Muhammad muncul, dan mereka menyerahkan Aisyah kepadanya. Dalam Sahih Muslim 2548, ada juga riwayat dari sumber lain yang mengabarkan dari Aisyah, Nabi menikahiku ketika aku berumur 6 tahun, dan beliau membina rumah tangga denganku ketika aku berumur 9 tahun. Sahih Muslim 2550, Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah menikahinya saat usianya 6 tahun, dan mereka hidup sebagai suami istri saat Aisyah berusia 9 tahun. Ketika Rasulullah wafat, Aisyah berusia 18 tahun. Dalam Sahih Muslim 2549, terdapat keterangan bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah ketika usianya masih 6 tahun, kemudian saat Aisyah berusia 9 tahun, dia dibawa masuk ke dalam kamar Nabi Muhammad, yang sedang membawa bonekanya. Diketahui, Nabi Muhammad wafat ketika Aisyah baru berusia 18 tahun. Hadits tentang boneka, diperkuat dengan riwayat Abu Dawud 4934, setelah Rasulullah kembali dari Perang Tabuk, atau mungkin Perang Khaybar, beliau memasuki kamar Aisyah yang tertutup kain. Tiba-tiba angin bertiup dan menggerakkan kain penutup tersebut, sehingga terlihatlah beberapa boneka mainan Aisyah yang tersembunyi di baliknya. Beliau melihat di antara boneka-boneka itu, ada satu boneka kuda yang memiliki 2 helai sayap. Lalu Aisyah menceritakan, bahwa kuda milik Nabi Sulaiman memiliki sayap. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari menjelaskan, ketika Perang Khaybar, Aisyah ketika itu belum balik. Sunan Ibnu Majah 1866 mencatat perkataan Aisyah yang menyampaikan, Rasulullah menikahinya ketika dia berusia 6 tahun. Mereka kemudian datang ke Madinah, dan singgah di rumah Bani Al-Harits Ibnul Hazraj. Aisyah jatuh sakit dan mengalami kebotakan karena demam. Setelah sembuh, ia pun bermain dengan teman-temannya. Ibunya menyerahkan Aisyah kepada para perawat Ansor, untuk merawat dan mendandaninya. Rasulullah pun datang menjenguknya pada waktu duha, ketika itu usia Aisyah masih 9 tahun. Kemudian dalam Sahih Bukhari 4835, Nabi Muhammad menutupi Aisyah dengan pakaiannya, saat dia memperhatikan orang-orang Habasyah bermain di dalam masjid. Aisyah merasa senang dengan perhatian itu, dan mengajarkan agar kita menjadi seperti gadis belia yang suka bercanda. Diperkuat lagi dengan hadis Sahih Bukhari 4763 dari Aisyah, Nabi menikahiku, setelah itu, ibuku datang dan membawaku masuk ke dalam rumah. Tidak ada yang membuatku merasa terharu, kecuali Rasulullah saat waktu duha. Sahih Bukhari 4691 dari Urwah, dikisahkan bahwa Nabi meminang Aisyah kepada Abu Bakar.
Kemudian, Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Saya adalah saudara Anda." Nabi menjawab, "Yang saya maksudkan dengan saudara kamu, adalah saudara seiman, dan sesuai dengan ajaran agama, sehingga Aisyah adalah halal bagiku." Hadits ini, sekaligus terkait dengan kondisi Aisyah yang kemungkinan besar belum mengalami datang bulan. Karena ada beberapa ayat yang menguatkan, bahwa Allah menghalalkan semua wanita yang dikehendaki Nabi. Surah Al-Ahzab ayat 50 mengatakan, Allah telah memperbolehkan bagi Nabi Muhammad untuk memiliki istri-istri yang telah diberikan mahar olehnya, serta budak perempuan yang dimilikinya dari hasil perang yang Allah anugerahkan kepadanya. Beliau juga diperbolehkan untuk menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ayahnya, anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya, anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya, anak perempuan dari saudara perempuan ibunya yang ikut berhijrah bersamanya, dan perempuan mukmin yang rela menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya secara khusus, bukan untuk orang-orang mukmin lainnya. Allah mengetahui apa yang diwajibkan kepada mereka mengenai istri-istri dan budak perempuan yang mereka miliki, agar tidak menimbulkan kesulitan. Dilanjutkan pada ayat ke-51, disampaikan bahwa Nabi Muhammad diberi keleluasaan untuk menangguhkan hubungan intim dengan istrinya yang ia kehendaki, serta diperbolehkan untuk menangguhkan hubungan intim dengan istrinya yang lain. Bahkan, jika Nabi menginginkan untuk berhubungan intim dengan istri yang telah ia ceraikan, maka tidak ada dosa baginya. Hal ini lebih dekat untuk menyenangkan hati para istri tersebut. Mereka tidak merasa sedih, dan menerima dengan rela apa yang telah diberikan oleh Nabi kepada mereka. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati Nabi Muhammad. Dalam Sahih Bukhari 4414 dijelaskan, bahwa Aisyah merasa cemburu terhadap setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Aisyah kemudian bertanya, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Namun, kemudian Allah menurunkan surat Al-Ahzab 51.